Halo, perkenalkan nama saya Jessica Dujersi, NIM 2024210071. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu dasar manajemen. Dasar manajemen adalah proses kas yang terdiri dari kegiatan perencanaan, perorganisasian, penggerakan serta pengawasan untuk melakukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Contohnya, manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen rumah tangga, dan manajemen proyek. Satu pengantar. Yang pertama, rasa penasaran manusia terhadap hal-hal baru. Yang kedua, perkembangan kebutuhan dan keinginan manusia. Yang ketiga, tuntutan bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut secara baik. Yang keempat, perbedaan latar belakang antara manusia lain dengan manusia lainnya. Yang kelima, tujuan bersama yang harus dicapai. Dan yang terakhir, ada kerjasama yang harus dilakukan. Pengertian manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada etimologi. Etimologi adalah pemaknaan kata secara harfiah atau berdasarkan asal-usul katanya. Biasanya dari bahasa asing atau bentuk kata dasar. Contohnya, rumah dan sawah. Kata-kata ini masih memiliki makna asli sesuai bentuk dasarnya. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang artinya tangan dan agre yang artinya melakukan. Artinya secara harfiah, manajemen adalah melakukan sesuatu dengan tangan atau mengerjakan sesuatu secara langsung. Yang kedua, ada terminologi. Terminologi adalah pemaknaan kata berdasarkan penggunaannya dalam konteks tertentu yang mungkin sudah mengalami perluasan atau pergeseran makna. Contohnya, perumahan dan persawahan. Manajemen secara terminologi mengandung makna dari bahasa Latin, yaitu managere yang artinya menangani atau mengatur sesuatu. Dari bahasa Prancis ada manajemen yang artinya mengatur atau menyusun. Dan dari Indonesianya sendiri ada manajemen, yaitu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada manajemen sebagai seni, yaitu bagaimana menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain. Yang kedua, manajemen sebagai profesi, yaitu dimaknai sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, ada manajemen sebagai ilmu dasar dan seni, yaitu sebagai pengetahuan untuk secara sistematis memahami bagaimana dan mengapa orang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Dan yang terakhir, ada manajemen sebagai profesi, yaitu menuntut seseorang bekerja secara profesional. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Dalam dunia manajemen, terdapat 5 unsur yang dikenali dengan 5M, yaitu yang pertama, man, yang artinya manusia. Yang kedua, ada money, yang artinya uang. Yang ketiga, ada materials, yang artinya material atau bahan. Yang keempat, ada machines, yang artinya mesin. Dan yang terakhir, ada methods, yang artinya metode atau cara. Definisi menurut Peterson, O.F, manajemen adalah penggunaan manusia, uang, dan bahan untuk mencapai tujuan. Artinya, manajemen merupakan proses mengatur dan mengoordinasikan semua sumber daya yang tersedia. Ada manusia, uang, bahan, alat, dan metode, agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin demi mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini ada piramida kekuasaan manajemen. Di paling atas ada top manajemen, di tengahnya ada middle management, dan paling bawah ada first line management. Keterampilan manajer. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer memiliki 3 peran utama yang semuanya saling berhubungan dan penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Yang pertama ada peran interpersonal atau hubungan antarpersonal. Fokusnya bagaimana manajer berinteraksi dengan orang lain, baik bawahan, rekan kerja, maupun pihak eksternal. Tugas-tugasnya, yang pertama, pemimpin untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi anggota tim. Yang kedua, lambang,
yaitu menjadi representasi atau simbol dari organisasi di acara formal atau informal. Yang ketiga, pemimpin perhubungan, yaitu menjalin dan memelihara hubungan dengan pihak luar seperti klien, pemerintahan, atau mitra bisnis. Yang kedua, ada peran informasi. Fokusnya, bagaimana manajer mengumpulkan, menyebarkan, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan organisasi. Tugas-tugasnya, pengawasan, yaitu mencari dan memantau informasi internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Selanjutnya, penyebar informasi, yaitu menyampaikan informasi yang relevan kepada tim atau divisi dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada juru bicara, untuk menyampaikan informasi organisasi kepada pihak luar, misalnya media atau publik. Yang ketiga, ada peran pengambilan keputusan. Fokusnya, bagaimana manajer menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang strategis. Tugas-tugasnya, yang pertama ada wirausahawan, yaitu untuk menciptakan ide-ide baru untuk pembangunan organisasi. Yang kedua, penanganan kerusakan atau gangguan, menghadapi dan menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul secara tiba-tiba. Yang ketiga, ada pengoleksian sumber daya, yaitu membagi dan mengatur sumber daya, uang, waktu, dan tenaga kerja secara efisien. Yang terakhir ada negosiator, yaitu melakukan negosiasi baik dengan karyawan, pemasok, atau pihak luar lainnya untuk kepentingan organisasi. Dan penjelasan terakhir ada lingkup keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skills. Letak dominannya berada di manajer puncak. Pengertiannya, kemampuan untuk memahami organisasi secara menyeluruh, melihat hubungan antara bagian, serta berpikir abstrak dan strategis. Contohnya, merancang visi dan misi organisasi, menganalisis tren bisnis global, dan membuat kebijakan jangka panjang. Yang kedua ada keterampilan manusiawi atau human skills. Letak dominannya berada di semua tingkatan atau diperlukan di seluruh level. Kemampuan untuk berinteraksi, bekerja sama, memimpin, dan memotivasi orang lain secara efektif. Contohnya, ada membangun komunikasi, menyelesaikan konflik dalam tim, dan mendorong kolaborasi antar departemen. Dan yang terakhir ada keterampilan teknis atau technical skills. Letak dominannya berada pada manajer tingkat rendah. Pengertiannya, kemampuan untuk menggunakan alat, teknik, dan prosedur tertentu dalam bidang pekerjaan tertentu. Contohnya, mengoperasikan mesin produksi, menggunakan perangkat lunak akuntansi, dan yang terakhir memahami proses kerja departemen. Nah, jadi sekian penjelasan konsep dasar manajemen dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.